Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Soundcore Live P2 Mini. Satu lagi TWS yang menarik dari Soundcore by Anchor. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas. Beberapa waktu yang lalu Music Lover, kita sempat nge-review produk ini nih, yang ini ya. Live Note sama Live Dot 3i. Dan gue ngerasa TWS Soundcore by Anchor ini ternyata menarik loh. Nah sekarang mereka ngeluarin juga yang versi lebih affordable daripada yang kemarin itu, yaitu Live P2 Mini. Nah spesifikasi lengkapnya kayak gini nih. Harganya itu di kisaran 500 ribuan Music Lover. Jadi menurut gue ini cukup affordable. Ultra compact size, 10mm dynamic driver, IPX5 waterproof, jadi udah tahan air sama debu. Bluetoothnya udah 5.2, kemudian daya tahan baterainya untuk buds-nya 8 jam, total sama case-nya 32 jam. Featherweight fit the tiny true wireless earbuds yang beratnya cuma 4,6 gram. Katanya itu 10% lebih ringan dari standar earbud yang lain. Clear Calls AI Noise Reduction. Dan yang paling menarik, ini nih, 3 EQ mode. Jadi ada 3 EQ mode yang kita bisa aktifkan dari buds-nya. Ini menarik banget. Itu ada Soundcore Signature, ada Bass Boost, sama ada Podcast. Sedangkan paket penjualannya, kita masuk saja langsung di desain dan build quality-nya Music Lover. Untuk pilihan warnanya ini cukup menarik, karena mereka ngasih beberapa warna. Ada pink, ada green, ada navy blue, ada white, dan black. Kebetulan yang gue dapat itu yang white. Untuk case-nya itu bentuknya lonjong, cukup kecil, mudah digenggam, ya kayak gini. Dan kalau disakuin itu nggak bulky gitu disaku. Bahannya dari plastik, ini gue rasa plastiknya cukup bagus nih kalau ngelihat dari tampilannya. Yang gue warnanya white, terus doff ya, arahnya ke doff. Desain case-nya cukup sederhana, polosan aja. Gue selalu suka dengan Soundcore ini karena mereka nggak neko-neko gitu, sederhana tapi menarik desainnya. Untuk bagian atasnya ada logo Soundcore, di bagian depan ada indikator lampu, di bagian belakang ada charging USB-C, dan di bagian bawah ada informasi tentang kelistrikannya. Nah, untuk cara buka case-nya kayak gini nih Music Lover. Di sebelah dalamnya itu ada marking L dan R, dan ada reset button juga yang di tengahnya. Untuk buds-nya nih, nah ini tipikal buds yang ada tangkainya, jadi mirip banget sama AirPods Pro. Terdiri dari dua bagian besar, bagian tangkai yang nanti akan gue sebut faceplate, dan bagian shell-nya atau bagian bodinya. Untuk bagian faceplate ada logo Soundcore, dan di bagian ini juga yang ada logonya itu bagian touch untuk navigasinya. Di bagian sebelah dalam tangkai atau faceplate-nya ada copper buat charging, dan ada marking L dan R. Bagian shell-nya mirip biji melinjo, warnanya lebih glossy dibanding dengan faceplate-nya. Kemudian ada fan untuk udaranya. Bentuk nozzle-nya pendek, bor gede. Kemudian filternya warna gold, bentuk seperti kayak jari-jari roda gitu. Sedangkan ear tips-nya yang pendek dan bor gede juga, dari bahan silikon, dan gue rasa ini lembut banget. Overall Music Lover, untuk desain dan build quality-nya gue cukup suka. Gue akan kasih poin 7,5 untuk Live P2 Mini ini. Kita masuk ke koneksinya ya, untuk pairing sama latensinya. Buat koneksinya termasuk sangat aman, udah Bluetooth 5.2, jadi support multi-device. Pairing awalnya cepat, setelah kita save, jadi lebih cepat lagi. Dan kalau kita mau ganti-ganti device, itu cukup mudah dan cepat. Sedangkan latensinya termasuk kecil, ya nggak ada rasa delay. Padahal ini sebenarnya belum ada gaming mode, tapi kalau kita main game, itu aman. Nggak kerasa kalau ada delaynya. Untuk fittingnya Music Lover, di kuping gua safety banget, alias aman banget. Isolationnya dapat, ceilingnya dapat, nyaman di kuping. Terus gua pakai lama, tetap enak gitu di kuping gua. Dan kerasannya cukup snug di kuping gua. Sekarang kita cobain mic-nya. Nah, Music Lover bisa dengarkan sampling dari mic-nya. Halo Music Lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Soundcore Live P2 Mini. Rekaman mic dari TWS Soundcore Live P2 Mini. Untuk mic-nya nih Music Lover, powernya cukup gede. Kemudian arahnya lebih ke mid-centric lah. Jadi memang buat vokalan banget. Bahkan gue ngerasa agak cenderung di-boost di bagian mid-high-nya. Efeknya memang sedikit agak kurang natural sih suaranya. Tapi ya tetap jelas gitu. Sekarang kita langsung masuk saja ke sound quality-nya. Yang gua review itu sound quality yang Soundcore Signature. Jadi yang paling balance, yang paling standar.
Ya karena kan ada 3 tuh, yang Soundcore Signature, kemudian ada Bass Boost, sama ada yang podcast. Nah ini gue nge-reviewnya yang pertama ini untuk yang Soundcore Signature. Nanti belakangan gue akan cerita sedikit tentang yang Bass Boost sama yang podcast juga. Arah suaranya V-shape Music Lover. Ya ini kerasa banget V-shape-nya. Ya bassnya gede, deep, impact-nya bagus, tebal, tapi mid-nya itu cenderung mundur, jadi kalau gue dengerin vokal itu rasanya agak tipis. Ya, tapi walaupun gitu masih tetap jelas dan jernih. Terus gue ngerasa sedikit ada boost di mid high. Efeknya Music Lover mungkin perlu hati-hati kalau dengerin vokal cewek. Sedangkan untuk treble atau high-nya, TWS ini cenderung yang open, airy, extend untuk di treble atau high-nya. Gue pikir mungkin beberapa orang akan ngerasa ini sedikit pedas. Tapi kalau buat gue sih aman-aman aja. Karena tuningnya V-shape, gue pikir ini bakalan cocok sama banyak orang. Jadi mereka main safety aja. Dan akan cocok sekali dengan berbagai macam genre. Yang mau pop, mau R&B, mau classical, jazz, bakalan cocok dah semuanya. Jadi gue bisa bilang tuningnya ini all-rounder. Sedangkan untuk tuning Bass Boost, ya namanya aja Bass Boost Music Lover. Jadi Music Lover akan ngedengerin suara bass yang lebih tebal, lebih deep, lebih nampol lagi. Tapi gue ngerasain bassnya jadi sedikit lebih lambat. Sedangkan treble-nya yang tadinya cukup extend, dengan tuning Bass Boost ini jadi lebih halus, lebih smooth. Untuk yang podcast, ya namanya podcast kan, jadi kemungkinan besar vokal, dan bener. Ya vokalnya jadi lebih di-boost lagi, lebih maju lagi, jadi lebih intimate, lebih tebal. Kemudian bassnya kereduce sedikit, jadi lebih apa ya, lebih tight bassnya. Kalau treble-nya gue pikir agak mirip sama yang Soundcore Signature. Untuk teknis suara dari Live P2 Mini ini, arah suaranya cenderung ke analytical. Jadi cukup oke nih, gue suka. Detail, clarity, resolusi, ini termasuk bagus. Mikro detailnya kedengeran dengan baik, gambar suaranya juga jelas banget. Oke lah untuk detail, clarity, sama resolusinya. Untuk kelas 500 ribuan, gue pikir ini termasuk cukup istimewa. Sedangkan untuk soundstage-nya, arah suara, pinpoint suara, itu semua presisi, semua sesuai dengan positioning-nya gitu. 3D imaging, kerasa lega, baik itu wide-nya, depth, ataupun height-nya, itu kerasa lega. Separasi instrumen, kepisah-pisah, nggak ada yang numpuk. Ya, semua bisa kedengeran dengan jelas sekali, masing-masing bentuk suara dari instrumen-instrumennya. Nah, transiennya nih. Kalau transiennya gue cukup suka. Untuk yang Soundcore Signature ini termasuk yang gue pikir agak cepat loh. Ya, yang presisi, yang sesuai gitu, yang responsif. Jadi oke loh ini transiennya. Sedangkan untuk dynamic range-nya, suara kecil, kedengeran dengan jelas, detail. Tapi kalau gue dengerin suara yang keras, memang ada rasa sedikit peak. Tapi menurut gue nggak terlalu ganggu sih. Untuk noise floor, tipikal yang bersih, clean, black background. Aman lah ini. Gue juga nyobain TWS ini dengan berbagai kegiatan. Misalnya main game, nonton film, dan ternyata bagus loh. Gue suka, dan gue sangat rekomendasi untuk 2 kegiatan ini. Untuk gaming, ya. Kenapa gue bilang gue rekomendasi? Karena ada EQ-nya itu. Yang EQ yang kita bisa atur dari device. Contohnya kayak gini, gue main Mobile Legends. Mobile Legends kan kalau kita main game itu kerasa suaranya agak bright, jadi agak pedes. Nah, karena ini ada tuning Bass Boost-nya, kita bisa nyalain itu, kita rubah ke Bass Boost. Jadinya efek suara di Mobile Legends jadi lebih halus, lebih smooth, dan karena bassnya gede, efek-efek skill-nya lebih dapat Music Lover. Nah, ini poin yang gue suka dari EQ-nya itu. Nah, nonton film nih. Ini enak banget. Balik lagi dari EQ-nya itu, kalau kita nonton film action misalnya. Kalau film action, gue prefer yang Soundcore Signature, yang balance. Tapi mungkin ada di antara Music Lover pengen dengerin efek film action terutama ya, yang tembakannya, ledakannya lebih nampol, yang lebih kerasa dramatik gitu. Tinggal rubah aja Music Lover ke Bass Boost. Atau misalnya nih, Music Lover dengerin tiba-tiba puter film drakor, drama Korea. Ya, tentu saja kan vokalnya harus bagus. Tinggal rubah ke yang podcast. Jadinya percakapan jelas banget. Nah, ini poin yang gue suka banget dari TWS ini. Jadi kita bisa ngerubah tuningnya atau EQ-nya itu dari ininya aja, dari device-nya. Jadi nggak perlu ngoprek-ngoprek di HP kita. Tinggal tek-tek,
3 kali udah berubah. Kesimpulannya musik lover, Soundcore Live P2 Mini ini gue pikir TWS yang menarik. Yang pertama, harganya. Yang relatif lebih affordable dibanding yang kemarin kita bahas tuh, yang Dot sama yang Note. Nah yang ini kisaran harganya masih 500 ribuan, jadi lebih affordable tuh. Tapi walaupun begitu, fitur-fiturnya masih cukup lengkap. Sound quality-nya bagus untuk kelas harganya. Kemudian desainnya juga oke, pilihan warnanya juga banyak, fittingnya enak. Ya kita pakai lama-lama juga masih nyaman. Dan di kuping juga ringan kan. Jadi oke nih. Dan yang paling gue suka pengaturan EQ yang kita bisa pindah-pindahkan dari tinggal touch dari buds-nya. Itu menurut gue ngefek banget. Jadi kalau kita nonton film, dengerin lagu, ataupun main game, itu jadi gampang banget pilihan untuk EQ-nya gitu. Kita bisa sesuaikan dengan kondisi yang kita harapkan. Ya, misalnya kayak tadi nonton film action atau film drama, ataupun sesuai dengan selera kita. Menurut gue ini poin yang menarik dari TWS ini. Bagusnya juga Music Lover kalau mau beli TWS ini, coba cari di official store pastinya. Kan ada tuh Soundcore Official. Cari infonya di situ. Yang pasti garansi akan lebih terjamin. Kemudian akan banyak potongan harga, diskon atau bonus-bonus yang mereka siapkan. Oke, jadi belanjanya pastikan di official store-nya. Tapi itu semua pendapat gue Music Lover. Ya, belum tentu juga selera kita sama. Jadi sebaiknya kalau ada kesempatan nih Music Lover, cobain sendiri, ya, audisi sendiri, dan selalu percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!